Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu. Ajari dan kuatkan kami untuk mampu menghayati dan melakukannya dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengaplikasikannya lewat pertobatan, dan jadikan kami saksi-saksi-Mu yang membawa saudara-saudari kami pada pengudusan untuk keselamatan kami dan sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan ini sering dipakai pada misa-misa requiem, misa pemberkatan orang yang telah meninggal, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan Injil hari ini mencoba mengetengahkan kepada kita satu poin penting yang menarik untuk kita refleksikan. Perkataan Yesus, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Dan perkataan ini sangat relevan bagi kita semua, karena dalam kehidupan seringkali kita diliputi kegelisahan akan masa depan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, relasi, persahabatan, dan masih banyak hal-hal lain yang terkadang membuat pikiran kita, hati kita cemas dan gelisah. Yesus mengajak kita untuk menaruh kepercayaan total kepadanya, bukan karena semua masalah akan hilang, tetapi karena Ia sendiri adalah jalan di tengah kebingungan, kebenaran di tengah kebimbangan, dan hidup di tengah situasi yang tampaknya gelap. Ketika Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Yesus menjawab dengan sangat tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jawaban ini bukan sekedar informasi, tetapi undangan untuk mengikuti pribadi Yesus secara utuh. Dia tidak hanya menunjukkan jalan menuju Bapa, tetapi Dia mengatakan bahwa dirinya lah jalan kebenaran dan hidup itu. Hanya di dalam Dialah, bersatu dengannya lah, bersekutu penuh total bersamanya lah, karena Dia sendiri adalah Allah itu. Sehingga kita melebur di dalam kealahan Yesus itu sendiri, sampai kepada Bapa itu sendiri. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi jalan yang pasti menuju ke hidup yang kekal. Dan dalam perjalanan itu tidak meninggalkan kita sendirian. Ia berjalan bersama kita, menuntun dan menguatkan kita serta menopang kita. Maka hari ini apapun yang sedang membuat hati kita gelisah, cemas, putus asa, ragu, tak percaya, kita dipanggil untuk mengimani Yesus, satu-satunya jalan kebenaran
dan hidup, agar kita kelak sampai kepada Bapa, berjumpa dengan Bapa, sumber kebahagiaan dan kehidupan kekal itu sendiri. Karena hanya di dalam Yesus kita menemukan jalan yang tak pernah menyesatkan, kebenaran yang sempurna dan tak pernah menipu, dan hidup yang tak akan pernah musnah dan berakhir, melainkan hidup selalu baru dan dibaharui, abadi kekal, kelak bersamanya, di tempat yang telah Ia sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Di tengah kegelisahan dan ketidakpastian hidup, kami mau bersandar penuh, total, hanya kepadamu. Maka teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami akan janji keselamatanmu, supaya sukacita nyata dalam diri kami, dan kami menjadi tanda kehadiran, sukacita dan kebahagiaan di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.